Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cut Nurjana dengan NIM 230200320120003 dari kelompok 9 Praktikum Budidaya Ternak Unggas dengan kakak asisten pembimbing Kak Fandi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang acara 4, yaitu dasar pemberian pakan unggas. Pakan adalah suatu bahan pakan atau campuran bahan pakan yang dimakan oleh hewan atau ternak serta mengandung energi, protein, dan nutrien lain untuk kebutuhan hewan atau ternak. Klasifikasi bahan pakan secara internasional dibagi menjadi 8 kelas. Yang pertama yaitu hijauan kering atau jerami. Hijauan kering ialah makanan yang berasal dari hijauan yang sengaja dikeringkan atau dari jerami kering. Yang termasuk ke dalam hijauan kering adalah jerami padi, jerami kacang, jerami jagung, dan sebagainya. Yang kedua, ada hijauan segar. Hijauan segar ialah makanan yang berasal dari hijauan yang diberikan dalam bentuk segar. Yang termasuk ke dalam hijauan segar ini diantaranya adalah rumput segar, leguminosa, dan silage. Yang ketiga yaitu silase. Silase merupakan hijauan segar yang disimpan dalam silo dengan tujuan untuk diberikan kepada ternak di waktu sulit atau pada musim pacelik. Yang termasuk dalam kelas ini adalah semua makanan yang dipotong-potong atau dicacah-cacah dan difermentasikan. Yang keempat yaitu sumber energi. Sumber energi ini merupakan makanan dengan bahan-bahan yang mengandung protein kasar kurang dari 20%, dan serat kasar kurang dari 18%, atau kandungan dinding selnya kurang dari 35%. Yang kelima yaitu sumber protein. Makanan sumber protein adalah semua makanan yang mengandung protein sebanyak 20% atau lebih dan berasal dari hewan, tanaman, ikan, dan susu. Bahan pakan sumber protein diantaranya adalah bungkil kelapa, bungkil kacang tanah, bungkil kedelai, dan lain-lain. Yang keenam yaitu sumber mineral. Mineral merupakan komponen dari persenyawaan organik jaringan tubuh dan persenyawaan kimia lainnya yang berperan dalam proses metabolisme. Contohnya yaitu garam dapur, tepung tulang, dan tepung batu kapur. Yang ketujuh yaitu vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik, biasanya tidak disintetis oleh jaringan tubuh tetapi dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Vitamin ini digunakan sebagai koenzim dan regulator metabolisme. Yang kedelapan yaitu aditif pakan. Aditif pakan merupakan berbagai sumber bahan pakan yang tidak berfungsi sebagai sumber nutrien atau non-nutrien. Aditif pakan ini ditambahkan dalam bahan pakan dengan tujuan tertentu seperti meningkatkan palatabilitas dan sebagainya. Contohnya yaitu antibiotik, prebiotik, fitobiotik, enzim, dan lain-lain. Pertama kita bahas dulu apa itu ransum. Ransum adalah campuran bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan zat-zat makanan yang seimbang dan tepat dalam 24 jam. Kemudian apa itu energi? Energi merupakan nilai yang digunakan dalam perhitungan-perhitungan energi dalam pakan unggas. Energi ini biasanya dinyatakan dalam satuan kalori. Energi ini berperan penting dalam metabolisme basal, kemudian untuk aktivitas atau pergerakan tubuh, pencernaan dan penyerapan, regulasi panas atau suhu tubuh, pembentukan sisa-sisa hasil makanan dan ekskresi, pembentukan jaringan dan bulu, dan juga yang terakhir untuk reproduksi. Kemudian protein. Protein adalah unsur pokok alat tubuh dan jaringan lunak tubuh aneka ternak unggas. Protein diperlukan untuk pertumbuhan, pengelolaan dan produksi telur, serta merupakan bagian semua enzim dalam tubuh. Beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan protein dan asam amino dalam ternak unggas diantaranya adalah umur, laju pertumbuhan, reproduksi, iklim, tingkatan energi, penyakit, bangsa, dan galur. Selanjutnya itu frekuensi pemberian pakan. Awal pemberian pakan sebaiknya dilakukan pada pagi hari saat udara masih sejuk dan suhu tidak tinggi, sehingga energi dari pakan dapat efisien dimanfaatkan untuk pertumbuhan unggas. Pemberian pakan dianjurkan tidak diberikan pada siang hari karena dapat menambah beban panas ayam dan meningkatkan stres akibat cekaman panas. Selain sifat ayam yang lebih menyukai pakan baru, frekuensi pemberian pakan juga didasarkan pada temperatur tinggi tetapi tidak kontinu.
Frekuensi pemberian pakan 1 kali, 2 kali, dan 3 kali harus disesuaikan dengan fluktuasi suhu pada pagi hari, siang hari, maupun sore hari. Untuk pemberian pakan pada ayam periode starter, pada minggu pertama dilakukan secara ad libitum, yaitu pemberian pakan secara terus-menerus. Pemberian pakan ini dilakukan sesering mungkin dengan jumlah sedikit demi sedikit. Frekuensi atau waktu pemberian pakan pada anak ayam biasanya lebih sering, yaitu sampai 5 kali sehari. Semakin tua ayam, frekuensi pemberian pakan semakin berkurang, yaitu hanya 2-3 kali sehari. Kandungan nutrisi pakan pada periode starter harus lebih tinggi daripada kandungan nutrisi ayam pada periode finisher. Nutrisi ayam pada fase starter yaitu protein sebanyak 21%, lemak kasar lebih dari 3%, serat kasar kurang dari 4%, kalsium 0,9 sampai 1,1%, fosfor 0,7 sampai 0,9%, dan energi metabolis sebesar 3000 kalori. Sedangkan untuk periode finisher membutuhkan kandungan protein sebesar 19%, lemak kasar lebih dari 3%, serat kasar kurang dari 5%, kalsium 0,9 sampai 1,1%, dan energi metabolis sebesar 3100 kalori. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.